Jadi biar ingat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana hari pertama kuliahnya? Ini bukan kuliah pertama ya, kuliah PDP. Harusnya kalian sudah ada kuliah yang pagi, sudah ada kuliah ya di pagi hari tadi. Masih semangat nggak kuliah online? Insyaallah semangat Bu. Atau makin pusing Bu, sehari harus mantengin laptop terus atau HP terus gitu ya. Jadi ya standby saja, standby charger maksud saya di sebelahnya. Takut tiba-tiba nanti HP-nya mati atau laptopnya mati ya. Dan juga pakai data tentunya. Kalau nggak ada pakai data juga nggak akan fungsi ya laptop atau handphonenya. Oke, jadi ini pertemuan kita untuk PDP ya. PDP kalian di kelas C. Ya. Oke, ada 31 orang yang masuk. Untuk pertemuan pertama ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal teknis terkait bagaimana teknis mengajar saya 1 semester ke depan ya, untuk kuliah PDP ini. Jadi memang ada beberapa penyesuaian. Kalau di kuliah tatap muka itu biasanya saya pakai papan, jadi catatannya bisa berpapan-papan, artinya saya bisa berkali-kali menghapus papan gitu ya. Jadi catatannya akan banyak, tapi karena kelasnya online, nggak mungkin juga gitu ya. Biasanya kalau kelas tatap muka itu saya akan sering menunjuk si A dan si B untuk maju ke depan, coba kerjakan gitu ya. Jadi sama-sama belajar dari yang dikerjakan teman kalian. Jadi saya juga tahu bagaimana logika berpikir gitu ya, yang kalian punya atau perwakilan dari kalian punya. Lalu kalau memang keliru, sama-sama belajar dari kesalahannya, oke, berarti biasanya lebih efektif begitu. Jadi belajar dari kesalahan temannya, oke, berarti yang ini salah, berarti yang ini nggak boleh gitu ya. Daripada hanya sekedar saya ngomong gitu, saya ceramah, itu juga sebetulnya efektifnya hanya 10 menit saja. Habis 10 menit itu kalian akan hilang gitu. Entah hilang melamun pacarnya, apa entah hilang melamun yang lain gitu ya. Jadi memang harus ada penyesuaian untuk kuliah online. Oleh karena itu saya akan menggunakan beberapa platform ya untuk kuliah online. Karena kita akan kuliah online 1 semester. Jadi saya merencanakan pakai e-learning. Jadi pastikan kalian sudah masuk di e-learning ya. Kadang ada yang nggak nyadarin bahwa saya pakai e-learning padahal sudah sampai UTS. Nah itu sudah telat sekali tuh, karena materinya sudah 8 pertemuan, berarti terlewat gitu ya. Mumpung ini masih minggu pertama, silakan cek bahwa kalian masing-masing ada di e-learning ya. Lalu di WAG, di WA grupnya juga saya rasa sudah kurang 1 orang sih harusnya. Ada 1 orang lagi itu masih 35. Saya minta 1 orang jadi koordinator, relawan. Siapa mau jadi relawan? Ditunjuk apa nunjuk diri sendiri apa ditunjuk temannya, terserah lah. Siapa? Dim semua. Siapa yang mau jadi relawan? Agus. Mau Gus jadi relawan Gus? Jadi koordinator ya. Jadi saya minta tolong carikan 1 orang yang di kelas saya harusnya ada 35 orang, di grup WhatsApp itu masih 35 dengan saya. Artinya masih ada 1 orang yang belum masuk. Nanti saya cek bareng-bareng, saya cek juga, tolong dicarikan kontaknya ya Gus ya. Jadi dia juga masuk ke WA Green-nya, tidak tertinggal. Jadi saya nggak mau ada alasan nanti di UTS, Bu, maaf saya belum gabung ke WAG-nya karena nggak tahu linknya. Aduh, ini kemana aja gitu ya? Kenapa nggak dari minggu pertama? Oke, untuk kalau yang sudah masuk e-learning-nya, sudah masuk di e-learning, sudah masuk WAG, oke, berarti saya masuk ke teknis saya ngajar ya. Jadi saya akan pakai e-learning itu tadi untuk ujian. Dan kita sama-sama berharap tidak ada trouble ya ke depannya, karena absen juga saya akan pakai e-learning. Jadi kalau memang ada kendala teknis terkait e-learning, misalkan dia trouble atau down, ada beberapa ya fleksibilitas lah, nanti akan saya atur lagi gitu ya, terkait ujian atau absensinya. Lalu selain pakai e-learning untuk membagikan file, untuk ujiannya, ngajarnya saya pakai video pembelajaran ya. Jadi kalau yang belum pernah masuk di kelas online saya, sejauh ini saya untuk pembelajarannya saya pakai video di YouTube
Fungsinya apa? Karena kalau itu tadi saya bilang, kalau kalian mendengarkan saya ceramah 10 menit juga kalian sudah hilang. Itu aja kuliah tatap muka. Kalau kuliah daring, ya bertahan paling 20 menit ya. Dan waktunya juga, kalau saya minta Zoom dari jam 12:30 sampai jam 2, 14.40 ya harusnya ya. Nah itu juga waktu yang cukup lama untuk mantengin laptop atau HP ya. Jadi kondisi lingkungan kalian belajar juga belum tentu kondusif untuk bisa memantau laptop dan HP di jam itu, selama itu. Gitu. Jadi kalau pakai YouTube kalian bisa ikuti lagi rekamannya gitu ya, dan bisa sesuaikan dengan waktu kalian untuk siap menerima materi. Ya, jadi misalkan ada yang lebih suka belajar malam gitu, karena malam itu mungkin rumahnya lebih kondusif buat belajar gitu ya. Jadi bisa diputar di malam biar kalian belajar. Nah, kalau ada pertanyaan gimana Bu? Jadi saya merencanakan untuk tiap hari Senin jam 12:30 sampai 40 menit ke depan, itu kita gunakan buat diskusi materi minggu sebelumnya. Jadi seperti minggu hari ini ya, hari ini kita pertemuan pertama, perkenalan kontrak kuliah, dan saya akan beri link video pembelajaran untuk pertemuan pertama. Minggu depan, jam 12.20 sampai 40 menit ke depan, berarti 13 berapa? 13 berapa? 13 berapa ya? Nah, 40, 13.00 ya? Iya benar ya, 13.00. Jadi dari jam 12.20 sampai 13.00 kita Zoom kalau ada pertanyaan terkait materi yang saya berikan di hari ini. Nangkap yang saya ceritakan ya, yang saya jelaskan ya. Ngerti? Ya? Oke ya? Ada masalah nggak? Iya, Bu. Ya. Jadi bisa diikuti ya. Jadi kalian bisa mengikuti video pembelajarannya. Nanti akan ada, tentunya akan ada tugas, akan ada ujian gitu ya. Nah itu akan saya sampaikan via e-learning atau kita Zoom dulu. Gitu. Sampai penjelasan saya ini ada pertanyaan? Saya mau ditanyakan? Oke, jadi ini e-learningnya ya. Saya sudah taruh beberapa pengumuman. Absensi perkuliahannya silakan diisi di sini ya. Jadi diisi di jam kuliah 12.20 sampai 14.50. Saya nggak kasih ketentuan harus 30 menit setelah 12.20 atau berapa, enggak. Jadi selama jam kuliah kalian boleh ngisi. Jadi kalau kelupaan, saya nggak akan buka lagi ya, karena ini waktunya sudah cukup panjang. Ini hampir 2,5 jam ya. 2,5 jam itu cukup waktulah kalau kelupaan atau apa, atau sedang di jalan gitu. Harusnya tidak jadi masalah, karena waktunya ini sudah sangat longgar untuk mengisi absen. Oke, ini materinya belum saya buka ya. Bentar. Oke. Ya. Jadi sekarang di e-learning kalian sudah ada materi untuk pekan pertama. Ada 4 video. Jangan khawatir, tiap video itu tidak sampai setengah jam. Ya ada yang cuma 16 menit seingat saya, atau cuma 6 menit gitu ya. Kenapa saya bagi jadi 4 video? Karena kadang kalau dibuat jadi panjang, 40 menit langsung satu video, itu kebanyakan nggak nyampe akhir. Jadi di tengah-tengah itu sudah entah menyerah, entah hilang sinyal, entah nggak punya paketan data, nggak ngerti deh ya. Jadi untuk mengikuti lagi agak kesusahan ya. Jadi menurut saya lebih baik ya saya bagi aja lah. Jadi kalau kalian sampai belajarnya misalkan sampai video pertama, rehat dulu, ke video kedua itu jadi lebih enak gitu ya. Selain bisa lihat di e-learning, kalian juga bisa akses di YouTube channel ya, kalau mau cari tahu. Tapi kalau yang di YouTube itu karena masuk di playlist, jadi akan lebih mengintimidasi. Apa saya bilang mengintimidasi? Karena materinya akan langsung kelihatan banyak gitu. Jadi tidak seruntut kalau di e-learning. Kalau di e-learning kan per satu pertemuan, satu pekan, sorry, bukan satu pertemuan. Mana ini saya? Ya. Jadi kalian bisa cari di playlist, ada PDP 2021. Hati-hati, ada 2 materi PDP di situ. Yang PDP satunya itu materi 2020. Jadi yang terbaru yang di materi 2021 ya. Oke. Sesuaikan saja dengan kemampuan pemahaman masing-masing.
Bagaimana Bu caranya Ibu ngecek kalau kami memang betul-betul belajar gitu ya? Oke, saya rasa saya tidak perlu mengecek kalian betul-betul belajar atau enggak ya. Nah, saya ini dulu. Oke, ya gitu. Jadi kenapa saya bilang saya tidak perlu mengecek ya? Namanya juga sudah mahasiswa, harusnya sudah mandiri ya belajarnya. Saya sudah memberikan materi, bisa tiba-tiba ada kuis mungkin di pertemuan selanjutnya, bisa enggak, belajar saja ya. Yang pasti akan ada ujian. Ujiannya apa? Oke, saya butuh men-share silabus. Rencana perkuliahan ya. Oke, ini rencana perkuliahannya untuk semester ini. Jadi kita ada 16 pertemuan, agak molor sedikit karena nanti di Mei ada libur Idul Fitri ya. Jadi saya di sini kelasnya kosong, masuk lagi di 17 Mei ya. Jadi materinya ini saya rencanakan ada 4 ujian, 2 kuis dan 2 UTS. 2 kuis dan 2 ujian. Ujiannya ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Ya. Oke, referensinya saya pakai Eric Zauderer, Partial Differential Equation of Applied Mathematics. Nanti saya share juga link untuk bisa download e-book ini. Saya taruh di Google Drive saya dan Anda nanti bisa download. Linknya saya share di e-learning ya. Kalau misalkan butuh latihan soal atau ingin baca buku yang bahasa Inggris saja Bu, saya kalau baca bukunya lebih paham gitu ya dibandingkan materinya. Oh ya nggak apa-apa, ya baca saja. Jadi nanti saya kasih bukunya juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini Nurus Syubiah, bener nggak sih ini? Nurus mana Nurus? Nah, Fahrul Rois. Fahrul Rois mana? Oke. Nurus Syubiah ini pergi dan hilang ya sinyalnya ya. Oke. Ya Bu, susah. Nggak apa-apa. Sriwidya Hayati. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi terkait teknis kuliah PDP semester ini. Kalau kuliah online enak ya, kalian bisa pakai kaos ya. Kayak Muhammad Rofiqul tuh. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Mau tanya. Bu mau tanya untuk persentase penilaiannya. Persentase penilaian, biasanya saya pakai komposisi untuk UTS dan UAS-nya sama, 30%, kuis 1 dan kuis 2-nya 20%. Atau kadang kuisnya saya bikin 20, tugasnya 20. Jadi itu masih nggak default seperti itu, karena kadang itu bisa jadi nilai kuisnya itu lebih besar daripada nilai UTS, UTS-nya banyak yang jatuh gitu ya, atau nilai UAS-nya jelek gitu ya, jadi nilai kuisnya saya naikkan jadi 30, UAS-nya jadi 20 gitu. Jadi ya masih fleksibel lah kalau persentase, tapi kurang lebih seperti itu, kurang lebih pokoknya kalau ada ujian kerjakan semaksimum mungkin ya, walaupun nanti komposisinya masih akan saya sesuaikan gitu. Gitu ya Nurlaili ya. Nah, ada pertanyaan lagi ya? Sudah isi absen semua tadi? Ya, Bu. Sudah. Oke. Kuliah PDP itu lanjutannya dari persamaan diferensial biasa ya. Sudah ambil persamaan diferensial biasa? Sudah. Materinya apa isinya? Persamaan eksak. Persamaan eksak. Persamaan eksaknya apa? Solusi? Solusi khusus, solusi umum. Solusi khusus, solusi umum dari apa? Umum dan khususnya itu? Gimana lihat dia umum dan khusus? Kok sepi?
Selain belajar, ya betul sih, persamaan diferensial, persamaan PDB itu kamu cari solusi ya. Ya, nyerempet-nyerempet lah, benar. Ada solusi umum, ada solusi khusus. Kalau bedanya PDB itu apa sebetulnya? Kalau PDB, definisinya apa? Jawab aja, nggak apa-apa. Nggak saya nilai kok, cuma saya lihat namanya. Siapa? Rashid mau jawab? Rashid Arofiki? Persamaan yang melibatkan suatu Persamaan. fungsi dengan turunannya. Persamaan yang melibatkan fungsi dengan turunannya. Oke. Suatu Fungsinya, fungsi dengan turunannya. ya. Nah, ini kelebihan kelas online nih. Kalian bisa buka catatan. Saya nggak tahu kalau kalian buka catatan kan? Ya, jadi PDB itu adalah persamaan, namanya juga PD ya, persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu apa? Persamaan yang memuat suatu fungsi dengan turunannya, betul. Apa yang membuat PDB dan PDP berbeda? Turunannya, Bu. Hah? Mau tanya apa, Rafiqul? Apa? Kamu mau tanya apa mau jawab? Nggak dengar saya. Turunannya, Bu. Jawab. Oh, turunannya. Kenapa turunannya? Ada masalah apa dengan turunannya? Ya, Bu. Soalnya kalau PD itu masalahnya sama turunan ya, nggak sama integralnya ya. Ya, jadi kalau PDB itu fungsinya kalian biasanya fungsi apa? Fungsi YX, fungsi YT gitu ya. Jadi variabel bebasnya hanya satu. Kalau di PDP nanti variabel bebasnya lebih dari satu. Itu kenapa untuk mengambil mata kuliah PDP, kalian harus sudah mengambil PDB dan juga kalkulus peubah banyak. Jadi kayak KPB sama PDB digabungin gitu ya. Jangan dibayangin materinya akan rumit atau gimana, enggak. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau PDB itu kita ngomongin kurvanya satu dimensi ya, YT atau YX. Kalau di PDP itu kita ngomongin berupa permukaan, gitu, suatu permukaan, karena variabelnya X dan Y. Adi Anggoro Putra itu betah sekali pose begitu. Kemana anaknya itu? Duduk begitu, itu diam begitu ya? Ya. Dia hilang sepertinya si Ari Anggoro Putra. Ya nggak apa-apa sih. Saya tidak akan mempanis apa-apa untuk mahasiswa yang mungkin yang kuliah laptopnya saja atau HP-nya saja, itu bukan urusan saya ya. Karena saya sudah memberikan materi. Jadi kalau kalian mau belajar nggak belajar itu urusan kalian sebetulnya. Jadi saya kembalikan karena kalian tadi sudah mahasiswa ya. Kalaupun nggak ikut kelas Zoom, tapi saya bisa ngikutin materinya kok Bu. Kalau saya ngerjakan soal juga saya bisa, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting tetap isi absen, karena saya juga tetap butuh kehadiran kalian, ya, gitu. Ya, belum kembali ya si Ari Anggoro ya, oke lah. Ya, jadi kalau di PDB belajar metodenya apa aja? PDB, persamaan diferensial biasa. Yuk, ada yang mau jawab nggak? Atau ditunjuk ya? Coba saya mau lihat yang mukanya mikir banget gitu ya. Antara mikir atau ngelamun gitu ya. Bentar. Nabila Izatur. Coba, kamu di PDB belajar metode apa aja? Oke, ada yang bisa bantu Nabila? Kalian ngambil PDB semester kapan?
Semester 4, Bu. 4. Oke, bukan semester kemarin ya? Oke, oke. Jadi bisa dimakfu lah kalau masih lupa-lupa metodenya ya. Jadi dibuka lagi catatannya, PDB-nya, dibuka lagi buku rujukannya ya. Jadi nanti akan banyak metode di PDB yang saya gunakan untuk mencari solusinya PDP. Jadi intinya kuliah PDP masih sama dengan PDB, cari solusi ya. Jadi memang matematik itu penuh dengan masalah dan kita diminta untuk mencari solusinya ya. Masalahnya adalah masalah matematik. Jadi di PDP nanti kita akan mencari solusi dari persamaan diferensial parsial. Jadi persamaan fungsi dengan variabel lebih dari 1. Jadi metode-metode yang untuk fungsi untuk satu variabel juga akan tetap berlaku. Akan masih kita gunakan. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang terlalu berat tidak merasanya kalau misalkan saya minta Zoom 1 jam atau 40 menit setiap minggu itu? Enggak ya? Ya. Jadi kalau memang dirasa untuk materi, misalkan materi pertama yang saya berikan di video pembelajaran itu masih mudah untuk diikuti, tidak ada yang perlu ditanyakan, ya kita tidak perlu Zoom atau Zoom-nya hanya sebentar saja. Enggak sampai 40 menit. Hanya untuk diskusi gitu ya. Diskusi untuk hal-hal yang sudah kalian pelajari dan ada yang masih bingung gitu. Kalaupun mau tanya saya via WA juga boleh, tapi kadang saya slow respon ya, entah itu karena ada kelas ataupun saya ingin membahas memang sekalian saja di kelas Zoom-nya, jadi sekalian dibahas bareng-bareng satu kelas, itu kayaknya lebih enak. Gitu. Kekurangan kelas online tuh saya nggak bisa nunjuk satu-satu untuk mengerjakan di papan ya. Ya. Dan kalian nggak bisa diskusi juga, itu kelemahannya, karena kadang diskusi teman sebangku itu lebih efektif kadang. Ya diambil plus minusnya saja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Boten. Sudah ya. Oke, Wildan mikir apa? Kayak ada yang dipikir berat sekali beban hidupnya sepertinya. Bintangnya, Bu. Boten, Bu. Siapa? Siapa tadi ada yang mau tanya? Nggak jadi. Oke. Jadi tetap semangat ya kuliah online ya. Saya tahu ini juga bukan hal yang kita mau, saya juga nggak mau sebenarnya. Atau kalian sudah mulai terbiasa kuliah online? Kalau sampai lulus kuliah online gimana? Nggak seru, Bu. Nggak seru ya. Semuanya hanya pakai laptop ya. Nggak ketemu siapa-siapa, nggak diskusi sama siapa-siapa ya. Sejauh ini kalau ada materi yang sulit di kelas, kalian diskusi tidak dengan teman seangkatan atau teman sekelas selama kelas online? Diskusi, Bu. Masih diskusi, Bu. Via apa diskusinya? Lewat WA. Lewat WA. Oke, chat atau video call? Dua-duanya. Dua-duanya. Kadang ketemu langsung, Bu. Oh, ya kalau satu kota ya. Kalau nggak satu kota gimana ketemunya ya? Ya, kalau bisa ketemu langsung tapi tetap ini ya, tetap protokol kesehatannya diterapkan. Tetap jaga kesehatan lah, itu yang paling penting sih. Jadi pandemi itu diambil hikmahnya sajalah. Sama-sama menyesuaikan. Kalian menyesuaikan dengan kuliah online, pengajarnya juga seperti saya gitu ya. Saya juga menyesuaikan dengan mengajar online. Jadi menyesuaikan dengan kondisi kalian di sana. Karena tidak semua mahasiswa punya kondisi rumah atau kondisi kamar atau tempat belajarnya itu kondusif untuk belajar ya. Kalau saya di kos, saya malah lihatnya kasur ya, nggak belajar jadinya. Ya, jadi malah kalau istilah Bandungnya itu kegoleran apa ya? Rebahan, rebahan. Jadi malah rebahan gitu ya. Tapi
karena video pembelajaran saya juga lewat YouTube, sebenarnya kalian juga bisa memantaunya perbahan juga nggak apa-apa kalau materinya masuk ya. Kalau saya sih butuh ngotret biasanya, butuh oret-oret. Jadi ketika sudah dijelaskan sampai mana, saya coba oret-oret, saya coba sendiri. Ketika saya coba sendiri itu, oke, saya sudah dapat feel-nya untuk mengerjakan, baru saya bisa bilang bahwa oke, saya paham materi ini. Tapi ketika saya hanya dengar materinya dan belum bisa ketika dikasih soal belum bisa ngotret gitu ya, belum bisa memahami alur berpikirnya, berarti saya belum paham dengan materi itu. Gitu. Jadi lebih ke belajar mandiri ya, memang sekarang ya. Ya, saya rasa kalian semua bisa lah. Kan sudah melalui 1 semester setengah, ya. 1 semester setengah sudah kuliah daring. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak sebelum saya akhiri kuliahnya? Jadi pantengin terus e-learning-nya ya. Jadi untuk absennya jangan lupa di e-learning saling mengingatkan saja. Ada grup WA, saling mengingatkan di jam kuliah itu isi absen gitu ya. Saling mengingat saja satu kelas, jadi tidak ada yang miss untuk mengisi absen di e-learning-nya. Lalu apalagi materinya juga jangan lupa untuk diikuti. Bu, penilaiannya kalau kuis dadak gak Bu? Oh, rahasia itu ya. Jadi biar kalian belajar. Kalau saya bilang nanti kalian belajarnya waktu mau ujian aja. Ya kan? Selain itu nanti nggak diikutin materinya. Ya. Oke. Gitu ya pertemuan hari ini ya. Sudah? Ya. Jadi bisa dilanjutkan aktivitasnya, yang mau langsung belajar video pembelajarannya juga boleh. Atau yang mau menunggu waktunya belum sesuai Bu, di rumah saya masih rame, nggak enak buat belajar, saya masih dipanggilin ibu saya dipanggilin bapak saya gitu ya, saya disuruh jemput adik saya gitu ya. Yang masih belum kondusif ya disesuaikan saja. Ya. Kurang lebih kalian butuh sejaman lah untuk ngikutin semua 4 video pembelajaran itu. Jadi cari waktu 1 jam yang paling enak buat kalian belajar. Gitu ya. Oke, gitu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Belajar juga, tetap belajar juga, mandiri, dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat kalian semua ya. Ya, ini ada yang baru masuk. Syafiki, siapa ini Syafiki? Oke, kita sudah mau bubar. Untung dia masuk sekarang. Kalau lewat beberapa menit kita sudah bubar. Oke, jadi gitu ya kuliah pertemuan sih, bukan kuliah. Jadi itu pengarahan untuk pertemuan pertama. Link videonya sudah saya kasih di e-learning. Nanti saya share link untuk e-booknya dan juga saya share juga untuk rencana perkuliahan 1 semester. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya kuliahnya. Kalau ada yang malu tanya di kelas Zoom bisa japri saya ya. Jadi bebas ya, tapi kalau japri itu tadi kelemahannya saya bisa agak lama balasnya, nggak langsung saat itu. Oke, gitu. Saya akhiri ya kuliahnya hari ini. Udah berapa kali saya ngomong saya akhiri kuliahnya ya? Iya, Bu. Ya, oke. Ya, kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu. Oke. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.